Coba bayangkan sebuah taman hiburan, tapi taman ini nggak pernah dengar tawa anak-anak. Biang lalanya diam, berkarat, jadi saksi bisu kota yang hilang dalam sekejap. Nah, ini dia kisah Pripyat, sebuah kota yang seolah membeku dalam waktu. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah kota modern yang penuh sama kehidupan bisa lenyap gitu aja dalam waktu 36 jam? Nah, buat jawab itu, kita nggak bisa cuma lihat reruntuhannya yang sekarang. Kita mesti balik dulu ke masa jayanya. Ke masa di mana Pripyat itu adalah simbol masa depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kota harapan Soviet. Jadi, gini, jauh sebelum dikenal sebagai kota hantu paling terkenal sedunia, Pripyat itu sebetulnya adalah ya sebuah mimpi Soviet yang jadi nyata. Kayak kota pameran gitu, yang sengaja dibangun buat nunjukin ke seluruh dunia, nih lihat, kita maju banget. Pripyat ini dibangun tahun 1970, tapi ini bukan kota sembarangan loh. Ini tuh rumah yang didesain khusus buat para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Jadi isinya ya para ilmuwan, teknisi, sama keluarga mereka. Coba bayangin, hampir 50.000 orang tinggal di sana. Fasilitasnya, wah super modern. Ada sekolah, rumah sakit, bioskop, bahkan taman hiburan yang masih baru banget. Nah, ini nih bagian yang bikin ceritanya makin tragis. Rata-rata usia penduduk di Pripyat waktu itu cuma 26 tahun. 26 tahun. Bisa kebayang gak sih energinya kota ini? Penuh sama anak-anak muda, keluarga-keluarga baru, anak-anak kecil. Masa depan mereka tuh kelihatannya cerah banget. Coba deh kita lihat perbandingannya, biar lebih kebayang. Dulu, sebelum tahun 86, Pripyat itu simbol kemajuan. Penduduknya hampir 50.000. Sekarang, kota hantu terkenal di dunia. Populasinya 0. Dari simbol kemajuan jadi simbol bencana. Perubahan drastis ini terjadi cepat banget, kayak dalam sekejap mata. Oke, sekarang kita masuk ke malam yang mengubah segalanya. Satu malam yang membekukan takdir kota ini dan puluhan ribu nyawa di dalamnya. Jadi begini kejadiannya. Dini hari, 26 April, reaktor nomor 4 di Chernobyl meledak. Ledakannya ini melepaskan awan radioaktif yang sangat mematikan ke udara. Tapi, yang mengerikan adalah di Pripyat, yang jaraknya cuma beberapa kilometer dari situ, nggak ada yang tahu sama sekali. Semua berjalan normal. Anak-anak main di luar, orang-orang pergi kerja. Mereka benar-benar nggak sadar ada bahaya maut tak terlihat yang lagi menyelimuti kota mereka. Baru 36 jam kemudian, perintah evakuasi itu akhirnya keluar. Terlambat banget. Nah, proses evakuasinya ini juga cerita tersendiri. Penuh sama kebingungan, ketidakpastian, dan sebuah janji palsu yang dibuat dalam kepanikan, yang akhirnya mengubah hidup mereka selamanya. Coba deh bayangin Anda ada di sana. Tiba-tiba, ribuan bus datang memenuhi jalanan kota. Terus dari pengeras suara ada pengumuman. Bunyinya begini, ini adalah tindakan sementara. Anda akan pergi selama sekitar 3 hari. Cuma 3 hari katanya. Sebuah kebohongan yang sebetulnya dirancang biar orang nggak panik. Tapi ya, itu jadi janji yang nggak akan pernah ditepati. Mereka disuruh cuma bawa dokumen penting sama baju secukupnya. Cuma itu. Bayangin deh harus ninggalin semuanya ya. Foto-foto keluarga, mainan kesayangan anak-anak, buku yang lagi dibaca, seluruh hidup mereka gitu aja ditinggalin. Karena mereka pikir mereka bakal segera balik lagi. Tapi, mereka nggak pernah kembali. Dan sejak hari itu, Pripyat benar-benar jadi kota yang beku dalam waktu. Waktu seolah berhenti berdetak, ninggalin potret mengerikan dari kehidupan yang kepotong tiba-tiba. Jadi, apa sih yang tersisa di sana sekarang? Ya, apartemen-apartemen yang masih penuh sama barang-barang pribadi. Tapi sekarang udah ketutup debu tebel banget. Ruang-ruang kelas yang bukunya masih kebuka di atas meja, seolah-olah muridnya bakal balik setiap saat. Mainan anak-anak yang ditinggal gitu aja pas lagi asik-asiknya dimainin. Seluruh kota ini, dan area 30 km di sekelilingnya, sekarang jadi zona terlarang. Terlalu bahaya buat manusia. Dan dari semua peninggalan itu, mungkin ini yang paling ikonik dan paling bikin merinding. Taman hiburannya. Taman hiburan ini tuh rencananya baru mau dibuka tanggal 1 Mei 1986. Cuma beberapa hari setelah bencana terjadi. Nggak ada satu orang pun yang sempat naik wahana di sana. Biang lalanya yang terkenal itu sekarang cuma berdiri diam, berkarat, jadi simbol bisu dari sebuah masa depan yang nggak pernah ada. Tapi Pripyat itu nggak cuma diam membisu. Dalam kesunyiannya itu, kota ini sebenarnya ngasih kita sebuah peringatan yang sangat-sangat kuat tentang warisan Chernobyl. Jadi apa sih warisannya? Apa pelajarannya? Yang pertama, ini adalah simbol kegagalan sistemik. Kedua,
Ini pelajaran tentang betapa bahayanya kalau pemerintah nutup-nutupin informasi dari rakyatnya sendiri. Dan yang paling penting, ini jadi pengingat abadi soal konsekuensi mengerikan dari energi nuklir kalau, sekali lagi kalau, faktor keselamatannya diabaikan. Pada akhirnya, kita harus ingat ya, Pripyat itu bukan sekedar kota hantu biasa. Lebih dari itu, ini adalah monumen. Monumen untuk satu malam, di mana satu ledakan mengubah nasib puluhan ribu orang untuk selamanya. Peringatan sunyinya itu masih menggema sampai sekarang, dan ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua. Apakah kita benar-benar sudah mendengarkan?